Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setan merupakan musuh nyata manusia yang akan selalu menyesatkan. Mereka akan mencari sebanyak-banyaknya teman untuk bersama mereka masuk ke dalam lembah neraka. Kebencian mendalam terhadap manusia membuatnya melakukan segala cara agar manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan masuk ke dalam diri manusia. Dengan begitu, setan akan mudah menggoda, menghasut dan menjerumuskan manusia agar makhluk paling sempurna ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian, ternyata terdapat 4 arah yang menjadi pintu setan saat akan masuk ke dalam diri manusia. Dengan banyaknya arah ini, mereka akan dengan mudah menjalankan misinya. Lantas, arah mana saja yang akan dilalui setan saat akan masuk ke dalam diri manusia? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwa setan akan mendatangi manusia dari 4 arah, yakni arah depan, belakang, kanan, dan kiri manusia. Makna 4 arah ini tentu saja tidak sedangkal sebagaimana yang dibayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Pertama, setan akan masuk dalam diri manusia dari arah depan. Setan akan masuk dalam diri manusia dari arah depan. Hal ini dimaknai bahwa setan akan menggunakan kehidupan dunia untuk membuat manusia melupakan urusan akhirat. Apa yang jelas tampak saat masih di dunia, tentu pandangan kita akan mengarah pada kehidupan duniawi seperti harta, tahta, dan wanita. Inilah kehidupan yang jelas terlihat di depan mata manusia saat masih hidup di dunia. Dengan gemerlapnya kehidupan dunia, manusia akan lalai dengan kehidupan yang kekal di akhirat, sehingga manusia lupa untuk mempersiapkan diri sebagai bekal mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, "Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang cerdas adalah mereka yang menekan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang dungu adalah yang mereka mengikuti hawa nafsunya dan mengangankan kepada Allah berbagai angan-angan." Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, setan masuk dalam diri manusia dari arah belakang. Setan akan mendatangi manusia dari arah belakang. Maksudnya adalah menggunakan amalan ukhrawi atau amalan akhirat untuk mencapai tujuan yang bersifat duniawi. Banyak sekali amalan-amalan yang tampaknya bernilai ibadah, namun ternyata amalan tersebut malah menjadi sia-sia saja secara ukhrawi. Semisal kita mengetahui bahwa Al-Quran menjadi penentu arah kebahagiaan dunia dan akhirat, maka setan akan terus-menerus berbisik dan mengarahkan manusia agar menggunakan Al-Quran untuk kepentingan dunia. Setan akan mengarahkan orang yang suka beribadah agar menjadikan ibadahnya untuk kepentingan dunia. Bahkan dia juga menanamkan ke dalam hati manusia keangkuhan tersembunyi, yaitu meyakini bahwa keajaiban-keajaiban yang dialaminya adalah bukti ketakwaan dirinya kepada Allah. Maka jika sudah muncul keangkuhan, maka desakan menuju kemusyrikan semakin kuat dan jalan kesesatan di hadapannya semakin terbuka lebar.
Ketiga, setan mendatangi manusia dari arah kanannya. Setan akan masuk dalam diri manusia dari arah kanan. Maksudnya adalah amalan kebaikan yang kita lakukan juga tidak lepas dari incaran setan. Amal kebaikan inilah yang akan digunakan setan untuk menumbuhkan keangkuhan di dalam diri. Pada diri orang yang suka beramal biasanya, setan akan menanamkan perasaan sombong dan membuat mereka merasa lebih utama dan mulia. Bahkan dengan amalan soleh dan ketakwaan ini, membuat seorang berpikir bahwa mereka tidak berdosa. Ada sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana bentuk kesombongan dalam kebaikan. Alkisah pada suatu hari, seorang praktisi ruqyah ditanya, "Wahai Ustadz, mengapa bacaan Ustadz sangat berpengaruh bagi pasien, sementara bacaan orang lain tidak? Padahal orang lain pun mampu membaca yang Ustadz baca." Dengan yakin dia menjawab, "Oh, itu urusan ketakwaan." Jawaban ini tentu mengarah kepada kesombongan. Contoh seperti inilah yang dimaksud dengan campur tangan setan dalam hal kebaikan. Karena kesombongan yang paling besar adalah kesombongan terhadap ketakwaan. Keempat, setan mendatangi manusia dari arah kirinya. Setan akan masuk dalam diri manusia dari arah kiri, dimaksudkan dengan keburukan. Setan akan masuk dalam diri manusia melalui hal-hal yang buruk. Misalnya saja ketika seseorang mendapatkan musibah, ia langsung berprasangka buruk terhadap Allah. Hal ini membuat keresahan dan kegelisahan, sehingga ia kehilangan kontrol dalam sikap dan ucapan. Lalu akhirnya yang keluar adalah kata-kata kufur dan syirik. Contoh lainnya adalah ketika seseorang diuji oleh Allah dengan menderita suatu penyakit, maka setan akan membujuk dan merayunya untuk berobat dengan cara melanggar syariat. Maka dengan begitu, setan telah berhasil merayunya dari jalan keburukan. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 4 arah yang dilalui setan saat masuk menggoda diri manusia. 4 arah itu adalah bagian depan, belakang, kanan, dan kiri manusia. Setan menggoda dari arah depan maksudnya adalah setan akan menggoda dari kesenangan duniawi dan melupakan bekal akhirat. Setan menggoda dari arah belakang maksudnya adalah setan akan menggoda dengan amalan akhirat sehingga diarahkannya ke arah kemusyrikan. Setan menggoda dari samping kanan maksudnya adalah setan akan menggoda menggunakan amal kebaikan supaya terlihat sombong. Dan setan menggoda dari arah kirinya, yaitu setan akan berupaya menggoda manusia dari jalan-jalan yang buruk. Semua itu sudah diberikan rambu-rambu dari Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran, ditambah dengan hadis Rasulullah SAW. Allah menegaskan bahwa barang siapa yang masih tergoda dengan hal-hal tersebut, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka bersama para setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya barang siapa yang di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 3. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.